Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aslam TV yang sama-sama mengharap rahmat Allah. Allah mentakdirkan kita hidup di sebuah negeri yang hari ini kita bisa saksikan sedang tidak baik-baik saja. Ketidakadilan mulai merayap dari berbagai sisi. Sisi sosial, sisi ekonomi, bahkan sisi spiritualitas. Hal ini menghantarkan kita, mengingatkan kita kepada sejarah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membangun kota Madinah. Madinah bukan hanya sebuah kota, dia adalah sebuah simbol di mana tauhid melahirkan sebuah peradaban. Madinah laksana sebuah taman keadilan yang tumbuh dari akar ketauhidan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik jika engkau mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjadi sebuah contoh. Begitu juga bagaimana Rasulullah membangun sebuah kota Madinah. Dan ini menjadi bukti bahwa tauhid berhasil melahirkan sebuah peradaban. Ketika berbicara Madinah, tidak terlepas dari kota Yasrib, yaitu kota sebelum ada Madinah. Yasrib merupakan sebuah kota yang penuh dengan luka, di mana suku Aus dan suku Khosraj saling bertikai, saling berperang, merebutkan kekuasaan. Kota yang tidak pernah aman daripada sebuah peperangan. Perbedaan pendapat menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan. Ditambah dengan kaum Yahudi yang ada di sana, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Quraiko, yang menguasai sektor ekonomi, sektor politik, yang akhirnya konflik yang berkepanjangan menjadi sebuah ladang agar eksistensi mereka tetap ada, tetap kuat dalam kota Yasrib. Hingga pada suatu saat para pemuka Yasrib bertemu dengan Rasulullah dan menerima dakwah Rasul, sehingga terciptalah sebuah perjanjian Aqobah 1. Sehingga tahun berikutnya Aqobah 2 dengan mengangkat Rasulullah SAW menjadi seorang pemimpin di Yasrib yang akhirnya berganti menjadi Madinah. Dan disinilah hijrah. Hijrah bukan hanya sebuah pindah tempat, pindah lokasi, tapi merupakan sebuah titik tolak perjuangan di mana Yasrib dengan penuh luka akhirnya tersentuh oleh wahyu menjadi sebuah peradaban, menjadi sebuah keadilan. Rasulullah SAW membangun sebuah piagam Madinah atau fakta integritas yang berhasil menaungi seluruh kaum yang ada di Madinah tersebut, baik bangsa Yahudi, baik bangsa Nasrani, baik kaum Ansor maupun Muhajirin, mempersatukan mereka. Piagam Madinah merupakan sebuah fakta integritas yang akhirnya mampu mewadahi seluruh elemen masyarakat di saat itu di sana. Dari mulai kaum Yahudi, kaum Nasrani, Muhajirin dan Ansor terwadahi dalam satu fakta integritas yang mengatur segala urusan. Dan disinilah betul-betul wahyu akhirnya menyentuh sebuah luka menjadi sebuah ladang keadilan. Karena dengan wahyu ini semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan wahyu ini akhirnya kepemimpinan berdasarkan sebuah tanggung jawab, keadilan dan kasih sayang, bukan hanya kekuasaan dan kepentingan. Muhajirin dan Ansor disatukan bukan hanya dari golongan darah, tapi karena iman dan kemerdekaan ekonomi. Dengan adanya zakat dan penghapusan riba, ini merupakan sebuah solusi bersama, sehingga terciptalah sebuah kemerdekaan ekonomi. Sahabat rahimakumullah, Madinah merupakan sebuah simbol bahwa nilai-nilai tauhid berhasil melahirkan sebuah peradaban Islam. Bahwa Madinah bukan hanya sekedar kota, tapi dia seperti taman keadilan yang tumbuh dari akar keadilan, tumbuh dari akar nilai-nilai tauhid. Sahabat Aslam TV rahimakumullah, itulah gambaran bagaimana Rasulullah membangun sebuah kota Madinah yang kita sebagai orang muslim menjadi sebuah cita-cita. Sahabat Aslam TV rahimakumullah, dari perjalanan Rasul tersebut, maka kita bisa saksikan tauhid tidak hanya sekedar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala,
tidak hanya berbicara tentang ritual, tapi tauhid itu ada di setiap langkah kita, ada di setiap sebuah keluarga, masyarakat. Tauhid ada dalam pekerjaan kita, dalam konsep ekonomi, dalam seluruh seni kehidupan, sehingga tauhid menjadi landasan segala kehidupan yang akhirnya melahirkan sebuah peradaban. Tapi sahabat, ini merupakan sebuah tantangan yang besar karena di depan kita ada konsep jahiliyah. Jahiliyah modern tidak berwujud berhala seperti zaman dahulu. Dia menjelma menjadi sebuah konsep materialistis, mengukur segala sesuatu dengan materi. Uang adalah segalanya. Jahiliyah menjelma menjadi sebuah konsep individualisme, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli orang lain dirugikan oleh kita. Atau jahiliyah menjelma menjadi distraksi digital. Kita dipaksa untuk terus scroll media tanpa kita tahu apa yang sedang kita tuju, sehingga tanpa sadar waktu telah habis untuk ada di depan layar tanpa ada kesadaran kita tentang makna dari itu semua. Jahiliyah juga bisa terjadi sebuah ketimpangan, ketidakadilan, kesenjangan sosial, sehingga mengakibatkan orang-orang lupa dengan segalanya. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, untuk merubah sebuah negeri merupakan sesuatu yang besar. Mungkin kita tidak bisa merubah hari ini membuat sebuah kota seperti Madinah, tapi Madinah bisa kita bangun dari dalam diri, bisa kita bangun dalam keluarga, atau bahkan dalam komunitas kita. Dengan langkah kecil yang jujur, itu mampu menjadi sebuah perubahan besar. Wahai sahabat rahimani wa rahimakumullah, Madinah bukan hanya sekedar cerita, Madinah bukan hanya sekedar dongeng, tapi itu merupakan sebuah mimpi, sebuah cita-cita, sebuah impian. Siapa? Kepada seluruh umat Islam, seluruh para pengikut Rasul. Rasulullah telah memberikan contoh, maka kita sebagai muslim, sebagai umat mengikuti contoh. Dan dijelaskan di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaladina amanu walladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka mengharap rahmat atau mengharap ridha Allah. Bagaimana cara mengharap ridha Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuna rahmatullah. Yaitu dengan cara mengikuti Rasulullah sebagai uswah. Ini merupakan sebuah relasi antara berjuang dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga menjadikan Madinah sebagai impian, sebagai sebuah cita-cita. Ini adalah hal yang melekat bagi orang Muslim, karena kita adalah arsiteknya, kita adalah pengikut Rasulullah, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mampu merubah pandangan hidup, karena tauhid bukan hanya sebatas keyakinan dalam hati, tapi ini sebuah pandangan hidup, world view, pandangan kita terhadap segala sesuatu dengan landasan Iqra bismi rabbik. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ruang untuk senantiasa merubah pandangan hidup kita agar bisa menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Demikian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.